sebagai pembawa acara untuk membacakan sejumlah acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ruang Siliwangi, yang ketiga laporan panitia, yang keempat sambutan ketua PPW 3 Cirebon, yang kelima sambutan DPRD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, yang keenam pembacaan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara yang pertama dengan pembukaan dan bersama-sama membaca bersama. Masih pada rangkaian pembukaan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pengajian Ali Yusron SAG. Kepadanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raden Ali Yusron SAG yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya Wangsit Siliwan. Hadirin dimohon berdiri.
saya hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Rabbul Ijati yang Maha Suci, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang sejuk karena turunnya hujan yang titik-titik, mudah-mudahan merupakan hujan barokah bagi kita semua, amin. Kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah di majelis ini, di haflah ini dalam rangka kegiatan musyawarah cabang. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada jalannya hingga yaumil qiyamah, sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat uzma di yaumil jazaa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DPD Pejuang Siliwangi 1922 Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah diwakili hadir Bapak kami tercinta Pak Sekjen Antos Saling hadir, dia menghapunten kira kehormatan yang didampingi oleh yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Sekda ya, Bapak Yana beserta rekan Ibu Amsi dan Kantor Sadayana Manuli yang saya hormati. Yang kami hormati Ketua Korwil wilayah 3 Cirebon, Ibu ya, Ketua IWAPSI, alhamdulillah berkenan hadir malam pulang kehujanan, alhamdulillah, tapi sekarang bersedia hadir, terima kasih. Yang kami hormati dan banggakan juga ini Ketua DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon, telah mensupport sekaligus mendorong, memotivasi kami beserta Pak Korwil ya, sehingga terlaksananya kegiatan ini. Yang kami hormati beserta rekan tentunya teman-teman dari DPC Kota Cirebon dan DPC Kota Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas segala kehadirannya. Dan tak lupa ya, yang kami banggakan dan hormati juga rekan-rekan calon pengurus ya, mudah-mudahan tetap eksis ya, DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten Kuningan, alhamdulillah meskipun hujan rintik ya, malam katanya sudah begadang, tapi tetap ya bisa hadir pada kesempatan ini. Hadirin wal hadirat yang saya banggakan dan muliakan, izinkan saya atas nama Ketua Panitia melaporkan kegiatan musyawar ini
Yang pertama yang menjadi latar belakang Musab ini adalah merupakan suatu kewajiban sebuah organisasi dalam rangka menunjukkan, dalam rangka eksistensinya di masyarakat ini harus legal. Nah, kelegalan ini tentunya harus ada kepengurusan. Maka dari itu dilaksanakannya musyawarah cabang ini untuk menentukan pengurus-pengurus yang nanti akan dengan legalitasnya menunjukkan di masyarakat eksistensinya. Kemudian yang menjadi dasar hukum ya kegiatan ini yang pertama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ADART Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, kemudian Jumlah Pejuang Siliwangi Indonesia tahun 1922 tentang penyelenggaraan musyawarah cabang dan musyawarah cabang luar biasa Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, kemudian surat mandat Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia tahun 1922 Provinsi Jawa Barat nomor 031 garing DPD garing PSI strip 1922 strip JBRA strip A 2 strip 7 strip 2023. Mohon izin, mohon maaf kepada Ketua DPD yang seyogianya memaklumi karena hampir 2 tahun kami diberikan mandat untuk melaksanakan musab, baru kesempatan kali ini mungkin qadarullah-nya hari ini kita bisa melaksanakannya. Semoga DPD memakluminya. Selanjutnya, jenis kegiatan pada kesempatan ini adalah kegiatan musyawarah cabang DPC Pejuang Siliwangi Indonesia tahun 1922 Kabupaten Kuningan, yang merupakan salah satu wujud demokrasi kami dalam berorganisasi. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah untuk yang pertama menentukan kepengurusan baru, kemudian yang kedua mengembangkan wawasan dan meningkatkan kompetensi anggota dalam berdemokrasi, dan yang terakhir mengembangkan inovasi mutakhir bidang bela negara. Pelaksanaan alhamdulillah bisa dilaksanakan hari ini dengan support dari teman-teman, terutama Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang terus secara kontinu memotivasi kami, bahkan ketika kami merengek mengeluh terkait pembiayaan, jangan takut gitu ya, kalau kita niatnya sudah baik, insya Allah ada jalan. Begitu ya, luar biasa sekali Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon semangat kami sehingga bisa terlaksana seperti ini. Kemudian peserta adalah yang pertama seluruh ya calon pengurus DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan, kemudian yang kedua DPC PSI 1922 Kota Cirebon, kemudian DPC PSI 1922 Kabupaten Cirebon, yang tentunya dihadiri oleh yang terhormat pengurus DPD Provinsi Jawa Barat. Kemudian pembiayaan alhamdulillah kita swadaya dari anggota dan dari sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Dengan keoptimisan kami tadi dimotivasi oleh Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Alhamdulillah. Terakhir penutup bagi kata panitia ya, dari kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan musab ini sehingga terlaksana. Mudah-mudahan tanpa ekses dan melahirkan kepengurusan-kepengurusan yang betul-betul sejati, bukan kepengurusan yang merpati. Merpati itu kan merpati kalau bahasa saya baru di awal kumpul, baru ada proyek kumpul, setelah proyek wis bubar gitu ya. Pengen yang sejati, ada proyek, ada sumbangan, tetap kita eksis untuk kepengurusan di DPD. Kemudian kami minta maaf apabila dalam penyelenggaraan, dalam penerimaan, terutama kehormatan ulang perkenan di hati para bapak ibu semuanya, mohon dimaklumi, itu kemampuan kami sebegitu adanya.
Itu maklum di kami adalah diskotik, wilayah diskotik di sisi kota satu tip. Jadi jauh di luar makanan juga seadanya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan Pak Sekjen. Kita itu mungkin yang bisa disampaikan dari kami selaku panitia melaporkan kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon ditawakuf. Akhirul kalam billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ketua Panitia yang telah memberikan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya sambutan Ketua Korwil 3 Cirebon PSI 1922 yang akan disampaikan oleh Bapak Adis. Padanya diisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Siliwangi, Jiwaneka. Alhamdulillah, semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan ucap Pejuang Republik Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan juga nikmat dari Allah, tentunya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati, saya hormat yaitu dari Pejuang Jiwa Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Adi Nasrullah beserta jajaran, dan yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang sudah kita anggap Bapak kita sendiri, yaitu Bapak Sekjen DPP Pejuang Jiwa Indonesia 1922 Bapak Dr. Andes Cepi Badai Hikmat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Kabupaten Kuningan ini dari kemarin, dan juga yang saya hormati Bapak Wasenda yaitu Bapak Kamiana. Alhamdulillah beliau juga hadir dari kemarin juga, dan juga Ibu Bunda dari IWAPSI Provinsi Jabar, alhamdulillah juga hadir, dan juga ada dari DPP juga Ibu Nini Busheri, alhamdulillah beliau juga hadir bersama rombongan, dan juga yang saya hormati Ketua DPC Kabupaten Cirebon, beliau aplaus untuk beliau. Beliau adalah sahabat saya, ya alhamdulillah beliau yang menceritakan panjang lebar tentang organisasi Pejuang Jiwa Indonesia 1922 khususnya ada di Kota Cirebon. Dan juga yang saya hormati tentunya mungkin dari masih dalam perjalanan, ya tadi mulai arah saya yaitu dari DPC Pejuang Jiwa Indonesia 1922 Kabupaten Indramayu. Insya Allah beliau akan hadir di sini karena yang mencakupi wilayah 3 Cirebon ini tentunya ada Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan juga Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang saya mungkin juga bersama Ketua DPC Kabupaten Cirebon yang selalu mencari figur seorang ketua DPC untuk khususnya di Kabupaten Kuningan yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia yaitu Bapak Haji Adi Nasrullah bahwa beliau sudah mempelajari Pejuang Jiwa Indonesia 1922 ini selama 2 tahunnya pengajian. Nah ini tentunya Ketua DPC yang insya Allah hari ini akan ditentukan oleh kita semua. Ini adalah Ketua DPC pilihan, ya, tidak Ketua DPC yang ecek-ecek bahasanya seperti itu.
karena kami bersama Ketua DPC Kabupaten Cirebon mencari Ketua DPC Kabupaten Kuningan ini bukan serta-merta hanya langsung menunjuk ya, tapi ini menurut tadi Ketua Panitia ada bulog ya. Alhamdulillah insya Allah pada hari ini akan hadir seorang Ketua DPC Pejuang Siluan Indonesia 1922 yang tentunya yang bisa membawa organisasi ini bisa berkembang di khususnya wilayah Kabupaten Kuningan. Dan saya sebagai Ketua Korwil yang ditunjuk oleh DPD Provinsi Jawa Barat, panjang tangan dari DPD, tentunya saya sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2025 akan dilaksanakan ucap dan sekaligus pelantikan Ketua DPC Kabupaten Kuningan. Dan tentunya ini adalah yang pertama kali terjadi di Kabupaten Kuningan, ucap langsung pelantikan, dan insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal kita dari DPP Pejuang Siluan Indonesia 1922, yaitu Bapak Dr. Andes Devi Faridi Hikmat, yang akan memaparkan kepada kita semua terjadinya ucap dan juga pelantikan pada hari ini juga. Dan saya berharap kepada semua anggota yang hadir di sini untuk bisa nanti menyaksikan siapa Ketua DPC Kabupaten Kuningan, dan sekaligus akan ada pelantikan. Dan ini adalah sebuah sejarah yang kita akan selalu ingat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan mungkin yang belum bisa hadir bisa juga menyampaikan kepada anggota lain bahwa sudah ada Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kang Haji Ade yang alhamdulillah dalam penyambutannya sangat luar biasa. Kita tadi apa namanya itu? Diskotik. Ya, tapi alhamdulillah Kang Haji Ade di sini suasananya sejuk betul ya. Dari kemarin kita diguyur hujan rintik-rintik sampai dengan hari ini sebuah keberkahan mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ucap Ormas Pejuang Siluan Indonesia 1922 di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah kita mempunyai saudara lagi di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan silaturahmi kita, persaudaraan kita dari wilayah 3 Cirebon yang ditugaskan oleh saya akan selalu bersinergi ya. Tentunya betul kata tadi Ketua Panitia ini, karena dia ini jangan mengkaya merpati. Saya baru ini nih, baru ada kata-kata jangan kaya merpati. Ya, Kabupaten Cirebon insya Allah nggak kaya merpati. Ya, beliau tepat ya hadir pada ucap hari ini. Ya, terus lagi untuk Kabupaten Cirebon. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Kabupaten Cirebon Bapak Haji Ahmad Hairudin SAG. Beliau juga ada profesi di Yayasan Nur Sidik. Ya, saya ingat ini chatnya nih, Kang Pak Haji, chatnya sama kayak Nur Sidik ya. Itu yang di sana tuh. Iya, jadi saya ingat Nur Sidik dengan chatnya ya. Ya, jangan-jangan ini. Gak bisa diterusin lah. Ya, terima kasih. Itu saja ya mungkin penyampaian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Haji Ade Nasrullah yang sudah menjadi motivator dan juga menjadi insya Allah akan menjadikan sebuah Ketua DPC Kabupaten Kuningan yang akan lebih baik gitu dari Ketua Kota dan Kabupaten Cirebon. Ya, terima kasih. Ya, kurang lebih mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Korwil 3 yang luar biasa memberikan support terutama untuk kami dari Kabupaten Kuningan. Sekali lagi berikan upah untuk beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah wa salli wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kami rombongan bisa hadir sejak kemarin, dan sepanjang sejarah saya melakukan kunjungan kerja ke kota Cirebon baru pertama kali kemarin kami disambut dengan hujan, dan mudah-mudahan barokah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Isyanto sebagai koordinator wilayah di wilayah 3 Cirebon, yang mana ini adalah satu delegasi kepercayaan yang dituangkan di dalam surat keputusan, ya, sebagai kepanjangan perintah dan tugas dari Provinsi Jawa Barat. Kasih Allah ya. Dan juga kepada Ketua Kabupaten Cirebon ya, Pak Haji, alhamdulillah ya, beserta kawan-kawannya yang mana tadi sudah disampaikan ada kontribusi secara narasi dan isinya untuk membangun satu kemitraan yang bisa menuju kepada hakiki tahapannya. Support Bapak Haji. Dan Bapak Ibu sekalian ya, sebelum ke sana izinkan saya untuk memperkenalkan ya. Yang pertama adalah Pak Yana sebagai Sekda nanti ya, sekarang masih menjabat sebagai Wasekda. Tapi insya Allah 2025 kita akan menjalankan musyawarah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti siapapun ketuanya, saya titipkan kalian harus jadi sekretaris daerah, karena sudah menjajaki beberapa upami sosial waktu udah ditenggelamkan, timbulkan lagi tenggelamkan, jadi udah tahu seluk-beluknya. Apalagi nanti yang urusan dengan satu komitmen ya. Terus yang selanjutnya adalah Ibu Yanti ya. Ini adalah pengurus ketua IWAPSI-nya ya di Provinsi Jawa Barat. Terus yang berikutnya Ibu Niguseni ya. Ini pengurus dari pusat datang ya. Pengurus dari pusat, dan ini nanti kita juga ada misi ke sini ya. Jadi tadi ada istilah dari Pak Ade ya, yang mengistilahkan kembali disambut sama Pak Korwil tentang merpati ya. Tapi ada pengecualian buat saya Pak Ade ya. Nah, hari ini akan lahir sejarah se-Indonesia baru dilaksanakan musyawarah cabang, jeda sekian, tapi di dalam tempat dan waktu yang sama diselenggarakan selanjutnya. Nah sekarang, apa sih hakikatnya? Apakah tidak merusak atau melanggar daripada anggaran dasar? Jadi itu perlu ya. Nanti ada pertanyaan, dan ini harus cerdas untuk membangun opini. Kenapa? Di dalam anggaran dasar dan juga diperkuat dengan anggaran rumah tangga, di sana dinyatakan ya, ini harus mulai karena ini kejadian baru, ini sudah 102 tahun kita ya baru terjadi hari ini ya, kita udah 102 tahun lebih ya. Dan saya jujur tidak akan mengabulkan ini kalau tidak ada permohonan dari Korwil.
Nah, kalau biar ke sana, saya tidak mengiyakan, hanya kita bedah dulu anggaran dasarnya. Bukan kepada kasih sayang sebagai orang tua kan, tidak. Tapi kalau salah, kenapa harus dikasihkan uang jajan itu? Nanti takut dijajanin apa dan lain sebagainya. Dengan baik orang tua, kalau anaknya tidak paham tentang uang jajan, fungsi uang jajan ini, nanti akan kemana aja tanpa ada kendali. Ya, makanya kami di sana membedahlah anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar termuat di sana bahwa setelah musyawarah cabang terpilihlah ketua dan juga formatur, maka disusunlah kepengurusan secara lengkap. Ya, ini yang harus kita sikapi, ini pembedahan dari anggaran dasar. Di sana ada bahasa antara minimal dan maksimal. Kalau minimal itu adalah yang terendah daripada angka, dan yang maksimal adalah top down-nya daripada angka. Di sana dinyatakan ya, maksimal 3 bulan setelah penetapan, ya maksimal diselenggarakan pelantikan. Nah, jadi boleh tidak, karena tidak ada minimal, ya kan? Tepuk tangan buat anggaran dasar. Bijak kan, anggaran dasarnya bijak ya. Nah, gitu. Jadi ini satu pembelajaran karena ini dunia baru. Nanti saya juga akan membimbing persidangannya juga dengan warna-warna yang baru. Nah itu ya terkait dengan penyelenggaraan sekarang. Terus selanjutnya nanti ya, ketika akan ada penetapan sesuai dengan dinamisasi organisasi yang sesuai dengan rencananya atau rencana strategi, bahwa semuanya akan mengakar kepada siapa dan berbuat apa. Ketika sudah ada komitmen siapa dan berbuat apa, maka terbangunlah sebuah komitmen yang disebut dengan istilah familiarnya adalah tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi. Ketika sudah ada di sana, maka ada janji kepada diri kita, janji kepada organisasi kita, dan janji kepada masyarakat. Oh, jadi 3 tahapan yang tidak boleh tentukan tahapannya. Yang pertama janji kepada diri sendiri. Yang kedua janji kepada organisasi pelakunya. Baru kepada masyarakat. Ingat ya, yang tertukar. Jadi jangan ke masyarakat dulu, tapi bangun dulu pelakunya. Jadi jangan ada pelaku yang ada disuruh kita ya. Gitu. Jadi harus diciptakan dulu kendaraan. Ingat, saya garis bawahi ya. Tahu film Sidul Anak Sekolahan? Yang jadi ikonnya apa itu? Oplet. Benar nggak? Opletnya udah tua, ya. Tapi kenapa jadi ikon? Sama dengan organisasi kita sudah tua, ya kan? Kalau diajak lari kencang nggak bisa, ya nggak bisa. Artinya organisasi kita jangan tertantang ketenteng. Karena organisasi kita ini organisasi harus diteladani jauh sebelum lahirnya Budi Utomo. Benar nggak? Jadi kalau hanya untuk memamerkan diri, udahlah tanggalkanlah baju-baju kita yang kita pakai. Karena kita itu yang tadi, janjilah kepada diri kita sesuai dengan wangsit tadi. Ketika tidak benar menitipkan pesan kita kepada diri kita yang diaplikasikan dengan kendaraan kita dan diberikan dampak positifnya kepada masyarakat, itulah asli asal asuh. Nah, oleh karena itu yang tadi disampaikan tentang merpati, karena nanti ada ikrar yang janji, ada satu konsep merpati yang saya pegang. Merpati tidak pernah ingkar janji. Benar kan? Tepuk tangan buat merpati. Jadi kalau ingkar dari janji tersebut, maka sudah keluar daripada koridor daripada wangsit. Coba dengerin lagi wangsitnya. Saya beberapa kali se-Indonesia putar, ya. Kalau dengar seperti itu,
bergetar mikir, nggak tahu. Padahal sering gitu, tapi selalu ini mengatakan air mata, tapi saya tahan gitu. Kenapa? Di sanalah ada janji kita, ada janji untuk pelaku kita organisasi, dan ada janji kita terhadap masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semuanya kita serahkan kepada Sang Khalik, tapi kita diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Ya kan? Hang your head high in the sky. Gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit. Kata Bung Karno, berikan sama saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Itulah narasi dan diksi yang harus kita bangun hari ini. Tidak perlu banyak orang, tapi harus banyak karya. Buat apa banyak orang tapi tidak ada karyanya? Setuju? Merpati tidak pernah ingkar janji. Nah, selanjutnya kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ada satu titik di Koordinat 3 Cirebon ini yang bisa mengimplementasikan daripada program Prabowo tentang makan gizi gratis. Insya Allah melalui Pak Komil diskus dan semalam kita diskus, kita upaya ya, wajib kita upaya, Wajib. diwajibkan ya. Jadi Allah itu bukan memberikan, tapi Allah itu menyempurnakan hasil karya kita, maka terkabullah. Tapi kalau tidak ada usaha, Allah tidak akan mengabulkan itu. Nah, insya Allah yang di sana yang kita tempati, saya akan promosikan menjadi dapur untuk program Prabowo. Dan mudah-mudahan semuanya tergantung kita. Makanya saya jujur ya, kalau mau menjadi Siliwangi yang 1922, jangan pernah unjuk gigi kepada yang lain, tapi unjuk gigilah kepada diri kita, kepada organisasi, untuk masyarakat. Karena kita lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Benar kan? Kita dari mana? Ya, kita dari mana? Dari masyarakat kan? Dibangun oleh siapa? Yang sah kesananya masyarakat juga. Bismillah ya. Jadi sekali lagi, hari ini adalah satu momen yang tidak bisa dipisahkan dengan waktu ya. Dan kalau ingin mengikuti yang sesungguhnya, saya punya prinsip ya. Saya nggak punya banyak anggota, tapi ketika saya memberikan komando, anggota datang dari segala penjuru mata angin. Kenapa? Kenapa? Karena saya tidak pernah memanjakan, tapi saya menyempurnakan apa yang dilakukan oleh para petarung-petarung kita. Tanya kepada saya pernah memberikan apa tidak? Tapi ada nilai-nilai yang di sana yang tidak bisa diaplikasikan oleh banyak orang. Itulah peluru kita, asih, asah, asihnya adalah rasa cinta kita, ya kan? Asuhnya apa? Dengan pembelajaran ini, ya, diasuh sama kita tuh. Nih, yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu akan lebih cerdas, yang cerdas akan lebih bisa menjadi inovasi untuk yang lain. Itu asuh. Ada edukasi yang disampaikan. Nah sekarang yang terakhirnya, bagaimana untuk supaya peluru kita, senjata kita lebih tajam, diasah, disiapkan, walaupun keperluannya untuk kapan dan lain sebagainya. Jangan sampai senjata kita ini berkarat. Itulah asal mempertajam apa yang kita persiapkan. Ketika ada program pemerintah, kita sudah ada koneksinya dengan program tersebut. Nah ini ya, sedia payung sebelum itulah Siliwangi yang sejati. Baik Bapak Ibu sekalian,
Saya harus ngirit ya ngomongnya, karena hari ini saya banyak ngomong, belum disidang dan lain sebagainya, belum pelatihan. Takut kita suara saya habis. Maka lagi ini Pak Fajar ya, tolong doakan sama Pak Fajar supaya Pak Fajar tetap Menyinari. gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, pukul berapa ini? 9 lebih, kita samakan ya, 9 lebih 55 musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Selamat bermusyawarah. Siliwangi! Siliwangi! Gimana? Mau Kuningan? Ulangi, mau Kuningan? Mau Kuningan? Siliwangi! Siliwangi! Gimana? Mau Kuningan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Nasepi dari PSI 1922 yang telah memberikan begitu banyak pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan spirit kita ke depan bisa lebih baik lagi. Dan sekaligus terima kasih sudah membuka acara workshop dan pelatihan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Kiai di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena ini merupakan acara kegiatan pembukaan untuk musyawarah, maka saya pun hanya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Karena ini merupakan jalan untuk supaya kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladini waliulam sholih alaihi nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ajma'in. Ada Allah yang barakati makaromatin bidi di dunia wal akhirah. Sayyidina lahul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina wa sahbihi wa karimina wa tubina maulana Muhammad wa ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan muhammadan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa li sultan. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sabil masani an tabtahalana min kulli khairin wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tafadana fi hadiyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina wa talamid wa tabidina wa adil so'in abidah bin dunia lairah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin aina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al'afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kiai Adib yang telah membacakan doa. Kita berharap mudah-mudahan dengan doa tadi Allah kabulkan sehingga acara mustajab dan pelatihan kita kali ini Allah berikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk ini kita beri dulu ya, barangkali mau ada yang mau ngopi dipersilakan di bagian luar ya. Alhamdulillah sudah nyampe. Ke masjid kan, dapat dia. Iya. Ya, musyawarah cabang Pejuang Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan. Di dalam acara ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah sidang paripurna yang pertama, yaitu membahas masalah pengesahan jadwal acara, dan juga yang kedua adalah pembahasan tentang tata tertib, dan yang ketiga adalah pemilihan dan juga pengesahan pimpinan sidang. Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa yang di sini adalah para utusan yang lebih tinggi serangkanya dari Bapak dan Ibu sekalian? Karena kami di sini posisinya adalah sebagai standing committee. Apa itu standing committee? Standing committee adalah untuk menghantarkan persidangan berikutnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, standing committee ini akan mengimplementasikan 3 hal yang tadi. Yang pertama adalah harus disahkanlah jadwal acaranya sesuai dengan keputusan. Dengar ya Bapak, dengar ya? Dengar. Biar untuk pembelajaran nih ya. Nanti untuk PAC dan lain sebagainya. Ya. Kopi pastekan apa yang kita bacakan kali ini. Yang kedua adalah harus disahkan tata tertib. Karena kalau tidak ada pengesahan tata tertib, kita persidangan akan liar. Ya, yang ketiga adalah mengantarkan pimpinan sidang. Ya, itulah fungsinya daripada standing committee. Maka standing committee itu serangkanya lebih tinggi daripada para peserta. Kenapa? Fungsinya adalah sebagai penghantar di dalam sidang-sidang paripurna. Nah, sidang paripurna di sini ya, Bapak Ibu sekalian, kita buka ya.
ada sampai kepada sidang paripurna yang ke-7, ya. Nah, kita coba di dalam sidang paripurna yang pertama tentang pengesahan jadwal dan juga pengesahan tata tertib serta pemilihan pengesahan pimpinan sidang bisa dipahami. Setuju? Baik. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama, ya, coba kita akan bacakan keputusan musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan tahun 2025 nomor 1 garing Mustaf garing PSI garis datar 1922 garing 2 Romawi garing 2025 tentang jadwal acara musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama jadwal acara musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum di dalam lampiran merupakan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini. Yang kedua, apabila dalam penetapan ini ada kekeliruan, maka diadakan perubahan dan perbaikan sepenuhnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan musyawarah selesai. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 2 Februari. Pimpinan sidang sementara Dr. Andes Cepi Baridima, Sekretaris Yana Mulyana, anggota Isyanto, anggota Haji Herudin, ditandatangani. Wow, saja karena selanjutnya adalah rancangan tata tertib. Silakan dibuka halaman berikutnya. Rancangan tata tertib musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan tahun 2025 bab 1 tentang ketentuan umum terdiri dari 3 pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Silakan. Ada yang memberikan masukan? Musyawarah ini dinamakan musyawarah cabang. Pasal 2, musyawarah cabang diselenggarakan pada tanggal 2 bertempat di Kuningan. Sepakat? Dan yang ketiga, ini merupakan forum yang tertinggi, ya. Forum yang tertinggi yang dituakan. Silakan ditulis, ya, di dalam bab 6 tentang musyawarah anggaran dasar bab yang ke-34, ya, tulisnya di sana nggak apa-apa, ya, nanti dibuka di anggaran dasarnya bahwa penyelenggaraan ini ada di dalam anggaran dasar di dalam pasal 6 bab 6 pasal 36. Yang ini adalah muatan daripada anggaran dasar sebagai perintah, ya. Jadi kita menyalahkan ini adalah perintah anggaran dasar. Selanjutnya bab 3 tentang tugas dan wewenang musyawarah cabang terdiri dari 3 pointer A, B, dan C. Silakan dibaca.
membuat ketetapan A, B, C, D, E, dan F menyatakan peserta tentang peserta dan peninjau, tugas dan wewenangnya. Pimpinan sidang. Ya. Pada poin B, peserta wajib membawa surat tugas, mohon dijelaskan. Oke, ya. Surat tugas sudah kami perintahkan yang dimuat dengan aplikasinya menjadi daftar hadir. Ya, paham? Ya, coret atau digarisbawahi dan atau daftar hadir peserta. Itu dong ya. Kalau ada yang dan atau ya. Ditambahkan berarti ya? Saya tambahkan. Apa pengertian dan atau? Kalau dan beserta, kalau atau adalah pilihan, benar nggak? Iya. Jadi sah? Oke. Lanjut. Pasal 4 tentang alat kelengkapan musyawarah. Ini ada dua, yaitu sidang paripurna yang sedang kita jalani sekarang. Setelah sidang paripurna nanti ada sidang komisi. Nah, sidang komisi ini nanti akan membahas dua kategori tentang arah dan tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang pertama adalah komisi A nanti yang membahas terhadap daripada struktural kelengkapan daripada kepengurusan, dan komisi B nanti kelengkapan terhadap program kerja, baik itu program jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang yang dimuatkan di dalam rencana strategis di dalam organisasi sesuai dengan narasi yang ada di dalam lingkungan dan wilayah setempat. Sepakat? Lanjut. Pimpinan sidang itu coret ya, mustab direvisi ya, bab 6 ke bab 5. Pimpinan sidang mustab pasal 7 yang memuat A, B, C, D, dan E. Nah, inilah yang tadi sekabut seri yang Bapak sampaikan. Kenapa harus ada standing committee? Standing committee ini adalah untuk mengamankan kepada persidangan selanjutnya. Ya, dan ada pilihan ya di dalam PO atau peraturan organisasi bahwa keberadaan standing committee ini bisa dilanjutkan untuk persidangan selanjutnya sesuai dengan suara dari para peserta dan peninjau. Ya. Kepada keputusan para peserta. Ya. Mohon izin Ketua Sidang, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Rofi tadi untuk efisiensi ya. Presidium sidang saya kira cukup tiga, satu orang dari DPD, satu orang dari pengurus DPC, dan satu orang yang mewakili masing-masing DPD Polri lah, itu mungkin. Kenapa? Karena 3 orang dari program PNC Perjuangan Siliwangi saya kira belum, ya khususnya Kabupaten Kuningan belum terbentuk. Ya. Jadi efisiensi cukup 3 orang saja. 3 orang yang terdiri dari utusan, 1 dari DPD, ya. 2 dari DPC, 1 dari Polri. Bapak tidak bisa memutuskan. Ya. Bagaimana peserta? Sepakat tidak? Ya? Mana suaranya? Sepakat tidak? Baik ya. Siap. Ya, kalau saya tidak sepakat ya. Ya. Contohnya yang seperti ini pemimpin sidang, ya ada ketua sidang, ada sekali sidang, ada anggotanya, perwakilan dari DPC dengan Polri. Tidak usah dikurangi, secukupnya. Iya, maksudnya tadi ya. Yang 3 gitu kan. Ya. Ini
Gini ya, ini perlu saya suka gini, saya suka ya. Ini kami posisi di sini bukan pimpinan sidang, tapi standing committee. Fungsinya standing committee menyatakan persidangan paripurna selanjutnya. Ini kan masukan saja, makanya standing committee di sini tidak bisa menetapkan keputusan terakhir adalah ada di dalam putusan karena one man, one vote. Sepakat? Ya, one man, one vote. Ya, silakan. Sidang, jadi sebagai kita tujuan berorganisasi adalah untuk bagaimana kita bisa meregenerasi. Ya. Saya yakin kalau SC itu sangat canggih dalam hal memimpin sidang. Untuk regenerasi, saya harapkan dari anggota atau kalau memungkinkan dari peserta sidang yang ada di sini yang belum dilantik, kalau memungkinkannya itu menjadi presidium sidang. Jadi mulai anggota, sekretaris dan anggota. Ya, oke. Coba narasi ini akan saya buatkan kecerdasan berpikir. Ya, yang tadi disebut ada 3 kategori. Ini pelajaran ya. Ada 3 kategori. Yang pertama ada unsur daripada DPD, taruhlah kami, ya. Ada unsur dari DPC, taruhlah ada Pak Haji yang mewakili dari Kabupaten Cirebon. Ada Pak Mufil, ya, yang menyentuh daripada lapisan wilayah, ya kan? Nah, sekarang saya tambah, jadikanlah komposisi ini di dalam presidium sidang menjadi angka yang ganjil, tidak benar. Jadi saya menyarankan menjadi 5. 3 yang tadi disebutkan, ya. Dan yang kedua dari putusan para peserta yang nantinya akan menjadi pengurus. Setuju? Setuju? Sah? Tepuk tangan ya. Next selanjutnya ya. Nah ini tata cara pengambilan ya keputusan. Jadi musab ini baru dinyatakan apabila pas ya. Yang kedua poin B ya. Ini standar ya. Terus di dalam pasal yang ke-10-nya diambil berdasarkan musyawarah yang tadi barusan ya, yang barusan kita lakukan ya. Terus one man one vote dan juga ada one man one delegation ya. Nah nanti di sini kita coba untuk mengambil satu sikap kita bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ya, dan poin yang tadi ya keputusan diambil daripada musyawarah untuk mufakat, maka keputusan ini diambil berdasarkan suara yang terbanyak. Jadi nanti di sini akan disikapi. Karena apa? Ada 2 kategori ya, bahwa persidangan ini akan menghasilkan jadi kalau Bapak boleh tambahkan, ini ada berikutnya kan dari A, mempunyai kemampuan manajerial, tidak pernah dijatuhi hukuman, mampu menjadi penghayung, mempunyai visi dan misi yang jelas, mampu menjalani kerjasama yang luas, ya. Sepakat itu? Baik, sekarang kriteria dari pengurusnya itu ketuanya ya. Yang kedua adalah pengurus kriteria. Ketua, mohon penjelasannya ada kriteria kedua dari pengurus. Ya. Ini 2 hal yang terpisah atau satu? Terpisah. Terpisah. Ya. Kan gini ya, saya jelaskan ya. Pengurus belum tentu cara berpikirnya bisa jadi ketua, tapi ketua bisa berpikir bersama pengurus. Jadi secara personal juga ada 2. Ada 2 orang. Iya. Ya kan? Paham nggak? Penjelasan saya paham nggak? Nah ini nanti dalam kinerjanya seperti bagaimana? Dalam komposisi struktur organisasi. Nah, di dalam organisasi kita sifatnya adalah kolektif kolegial.
Keputusan tidak bisa ditentukan oleh ketua, tapi berdasarkan hasil keputusan pleno. You know? Yes, I know. Sah. Oke, ya. Cara pemilihan di dalam bab 9 yang tadi saya sebutkan, aklamasi dan one man one vote atau one man one delegation. Di pasal 13, ya. Pasal 14-nya bakal calon, bakal ya. Silakan baca dulu. Jadi ditentukan pemilihan nanti ketua, setelah ketua baru formatur. Nah, fungsinya formatur adalah untuk mendampingi ketua terpilih dalam penyusunan personalnya kepengurusan secara langsung. Bagaimana Pak Sekjen Indramayu? Siap. Happy. Happy pasti. Oke? Iya. Ada penjelasan di dalam poin 5 pasal 14. Anggota formatur berjumlah 4. Karena satunya ketua. Jadi ada angka yang sifatnya ganjil. Ya. Jadi kalau voting itu kalau angka 2 pasti berlawanan dengan angka 3. Kalau angka 1 akan berhadapan dengan angka 4. Ya. Oke? Pas? Sah? Baik, pasal 10 penutup. Hal-hal yang perlu diatur di dalam ketentuan lembar tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat. Ditetapkan di Kuningan tanggal 2 Februari 2025 pukul berapa, Pak? 10.41. Pukul 10.41. Ditulis ya, ditulis. 45 Pak. 45 ya. Aduh, ada yang korupsi ya. Ada yang korupsi ya. Ya, ada. Ternyata ada yang korupsi waktu, Pak. Mobil. Jangan salah ya. Hampir semua sama. Baik, kembali ke laptop ya. Instruksi Pak. Ya. Bentar. Maaf. Bentar. Ini Ada yang instruksi. dalam pasal 14 untuk nomor 1 bakal calon ketua DPC diusulkan dari PAC yang harus mendapatkan dukungan minimal 30% dari jumlah DPC. Yang dimaksud dengan jumlah DPC itu apakah meliputi Indramayu Cirebon saja gitu atau semuanya? Tidak ya. Atau Khusus untuk ini DPC yang Kuningan. yang Kuningan aja? Kuningan. Oh Ya. gitu. Ya. Silakan, sok keluar. Maksudnya dari Kuningan kan mungkin keadaannya kan tidak sebanyak, Ya. tidak sesuai, mungkin nggak ada 30%-nya gitu Pak. Begini. Kira saya nggak belum. Gini. Maaf ya, belum paham saya. Begini ya. Alhamdulillah. Nilai angka presentase bukan berasalkan daripada jumlah peserta dan peninjau, tapi kemampuan yang ada kewilayahannya. Aneh begini. Kalau misalkan di dalam kewilayahan jumlahnya ada 10, Ya. artinya 100%. Ya kan? Kalau ada angkanya 5 orang yang hadir, itu adanya 50%. Jadi kalau ada angkanya yang hadir 3 orang, artinya 30%. Itu nantinya. Bukan melihat jumlah ini, tapi yang punya kepentingan adalah kewilayahan. Oh gitu. Karena Indramayu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, fungsinya sebagai peserta bukan, tapi sebagai penyiar. Dia tidak punya hak suara, tapi punya hak untuk berbicara. Oke? Iya. Ada lagi? Mungkin Saya pikir ini URAP ini khususnya poin 11 pasal 11 ini
Pasal 11, ya, pasal 11 poin 1 itu ya. Pasal 14. Pasal 14 ayat 1. Iya, ayat 1. 14. Pasal berapa nih? Ayat 1. Oh, gitu. Ini maaf, yang dibahas pasal 14. Dia membicarakan pasal 11. Jadi gimana yang maaf yang mana? Pasal 14. Oke. Lanjut. Ini bab 9. Jadi gini, pada draft ini dicantumkan bahwa usulkan untuk calon ketua DPC itu adalah dukungan dari PAC. Sementara kuningan belum ada PAC, ini juga baru dibentuk untuk DPC. Nah ini redaktur ini harusnya bagaimana? Harus ada perubahan. Nah, perubahannya begini yang tadi disampaikan ke wilayahnya. Bapak dari kecamatan mana? Sidang Bagung. Bagian daripada wilayah Kuningan. Ya. Bapak dari mana, Pak? Kuningan. Kecamatannya? Karawangi. Karawangi. Udah dua ya? Dua kecamatan? Iya. Kecamatan yang lain lagi? Ya. Keramat Mulia. Keramat Mulia. Keramat Mulia. Kecamatan lagi? Kamu Kuningan? Ya. Oke, ya. Nah, artinya di sini ada masalah relasi. Makanya tadi saya sampaikan masalah kewilayahan. PAD itu lahir dari kewilayahan, betul enggak? Betul. Ya, jadi relasinya kita coba untuk lebih mencerdaskan kita. Ya. Tulis ya, biar sama. Bakal calon ya diusulkan oleh kewilayahan. Garis miring utusan kecamatan. Betul? Asik bahasanya? Asik bahasa hukum ya. Ada lagi pasal 14 sebelum saya takol. Lanjutkan sana ya, sama ya, dan harus mendapatkan dukungan. Iya, gitu. Yang tadi, yang 30% itu, ya, betul kan? Oh, benar, udah algoritmanya. Oke, ya. Pimpinan sidang atau steering committee ganti di sana mustaf, ya. Kuningan, iya, iya makanya ini redaksi ya. Ketua Deputi Wali Nikmat, merangkap anggota, Sekretaris Yana Mulyana, anggota Irdianto, anggota Haji Hairudin ditandatangani. Keputusan musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Kuningan tahun 2025 nomor 2 garing Mustaf garing PRI garing data 1922 garing 2 Romawi garing 2025 tentang tata tertib musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama tata tertib musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini. 2. Apabila dengan penetapan ini ada kekeliruan dan perubahan akan diperbaikan
sepenuhnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan musyawarah ini selesai. Ditetapkan di Kuningan tanggal 2 Februari tahun 2025. Pimpinan sidang steering komite atau pimpinan sidang sementara Dewi Pariningma, Sekretaris Jana Mulyana, anggota Desiarto, anggota Haji Hairudin ditandatangani. Saya muliakan, alhamdulillah dua hal yang sudah kita penuhi, yaitu pengesahan jadwal acara dan juga pengesahan tentang tata tertib, dan yang sekarang adalah yang ketiga, yaitu mengantarkan pimpinan sidang sesuai dengan apa yang disepakati di dalam paripurna yang pertama, yaitu pimpinan sidang diserahkan oleh steering committee dengan jumlah 5 orang. 1 mewakili dari DPD, 2 mewakili dari Korwil, 3 mewakili dari Ketua DPD, dan 2 lagi dari peserta dari Kuningan. Oleh karena itu, saya masih tetap duduk di sini karena terpilih mewakili dari DPD. Sah? Yang kedua, Pak Korwil masih duduk di sini karena mewakili dari kewilayahan wilayah Korwil. 3. Sah? Pak Haji Hairudin ya ini mewakili dari unsur DPD. Sah? Sekarang kami minta 2 orang untuk bisa mendampingi kami. Silakan berdiri dan langsung bergeser ke meja sidang. Tiga di pengadilan. Siapa yang mewakili? Pak Robi. Keputusan paripurna yang pertama tentang menghasilkan steering komite kepada pimpinan sidang yang sudah dinyatakan sah demi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka saya akan bacakan keputusan musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan 2025 nomor 3 garing Mustaf garing PSI garis datar 1922 garing 2 Romawi garing 2025 tentang pimpinan sidang musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Bandung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, pimpinan sidang musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kuningan adalah 1. Dewi Pariningma sebagai ketua merangkap anggota. Yang kedua, Isyanto sekretaris merangkap anggota, Haji Hairudin anggota, terus Muhammad Robi ya,
dan 5 adalah adik Nasrullah. Di Indonesia kan sudah dilaksanakan. Nasrullah. Ini harus benar soalnya saya untuk berkaitan. Nasrullah ya. Saya nama ini agak benar-benar agak galak saya. Karena ini tidak akan sesuai dengan keton, nanti dikembalikan lagi. Ya. Oke. Kedua, menugaskan kepada pimpinan sidang untuk memimpin jalannya persidangan dengan pedoman daripada tata tertib tadi, ya, yang telah ditetapkan di dalam sidang paripurna yang pertama. Ketiga, apabila dalam ketetapan ini ada kekeliruan dan diadakan perbaikan seperlunya. Keempat adalah surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan musyawarah ini selesai, ditetapkan di Kuningan pada tanggal 2 Februari 2025. Pimpinan sidang sementara Dr. Raden Devi Parisima, Sekretaris Jana Mulyana, anggota Irianto, anggota Haji Hairudin, ditandatangani. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju paripurna selanjutnya, yaitu sidang paripurna yang ketiga, masalah sidang komisi. Sesuai dengan penjelasan awal yang tadi saya sampaikan, bahwa komposisi di dalam sidang komisi ini ada dua, yaitu komisi A dan juga komisi B. Sesuai dengan ketetapan yang berlaku, bahwa komisi A ini akan menetapkan kerangka dasar dari susunan personalia kepengurusan yang akan ditetapkan. Komisi B yaitu akan merancang rencana strategis program-program yang akan dipersembahkan oleh Kabupaten Kuningan itu sendiri. Maka silakan, ini ada berapa orang, berapa kecamatan ini tadi? Ya, yang lain silakan, yang ada 4 ya, ke belakang, yang ini membentuk dua meja, yang nganyung ya, 2 meja. Mana komisi A, mana komisi B, dipandu oleh Pak Komil dan Pak Haji Hairudin. Ini aja dimasuk ini. Iya, tinggal sini aja. Sentralisasi masalah panduan dari komisi A Bapak serahkan kepada Pak Ikianto. Panduan untuk komisi B Bapak serahkan kepada Bapak Haji Hairudin. Ya. Jangan dekat-dekat ya, yang komisi A dengan komisi B ya. Nah, sebelah sini nih. Ya. Yang lain boleh tetap di sini atau bisa menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh ibu. Nah itu dia, menikmati. Silakan. Oh, Bapak bijaksana, lo. Ya. Tadi punya sebatas gitu. Performa apa sampai membawa semua. Sementara masih seorang voice semua dulu. Sebenarnya belum ada. Kalau tadi
Kan orang ngecek Karena kalau tadi Pak Ketua ini kan berarti apakah memang kita mau Oh ya, ada Pak Haji, ada aja. Nah, Pak. Oh, si B. Nggak paham. apa B ini? Nggak tahu lah, kita mah bebas aja lah. Ini A, itu B. Ini ya? Iya. Oh, sama aja kan? Iya, sama. Ini B. Silakan yang di luar untuk memasuki. Yang di luar untuk segera memasuki. Hitungan 10 masih di luar, harus push up 10 kali. 1. Baik. Sidang komisi saya teruskan dengan pembacaan keputusan. Keputusan musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan tahun 2025 nomor 4 garing Ucap garing PSI garis data 1922 garing 2 Romawi garing 2025 tentang pembentukan komisi-komisi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, pembentukan komisi yang membahas masalah 1. Komisi A berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan, dan yang kedua adalah komisi B tentang program kerja dan rencana strategis. Yang kedua, komisi-komisi tersebut diketuai oleh ketua komisi yang dipilih oleh peserta. 1. Yoyo Satrio sebagai ketua komisi A. Tepuk tangannya. Yang kedua, Aib Zainal Arifin sebagai ketua komisi B. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan musyawarah selesai. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 2 Februari tahun 2025. Pimpinan sidang Ketua Sepim Farini ditandatangani. Sekretaris Isyanto, anggota Haji Hairudin, anggota Muhammad Rob Pinki, anggota Ade Nasrullah ditandatangani. Maka
pembinaan organisasi, maka kami persilahkan kepada Bapak Yoyo Satrio sebagai Ketua Komisi A untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Komisi A. Waktu 5 menit, silakan. Ayo, waktunya 5 menit. Ya, silakan. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari Ketua Komisi A. Saya izin melaporkan untuk keputusan yang tadi kita sepakati. untuk Dewan Pertimbangan itu menyesuaikan dari tokoh masyarakat, untuk Dewan Kehormatan sama menyesuaikan, untuk Dewan Pembinaan menyesuaikan dari lembaga TNI atau Polri, untuk Ketua DPC itu 1 orang, Wakil Ketua 1 orang, Sekretaris 1 orang, Wakil Sekretaris 1 orang, Bendahara 1 orang, Wakil Bendahara 2 orang. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. Yang pertama, organisasi, kaderisasi dan hankam yaitu 2 orang. Untuk ekonomi, koperasi, kesos 1 orang. Seni budaya dan pariwisata 1 orang. Media komunikasi dan litbang 1 orang. Hukum dan HAM 1 orang. Pemuda, olahraga dan lingkungan hidup 1 orang. Pengurus silat dan pembinaan rohani 1 orang. Dan pertanian, kehutanan dan peternakan itu 1 orang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, untuk penandatanganan. Silakan di sini tanda tangan dan nama jelas Komisi A. Ini bisa. Paling gitu aja kan, ini berarti kita menyediakan semua. Jadi ada beberapa program, ada 3 dari secara keseluruhan. Ini banyak tambahan. Ininya etak. Iya. Selanjutnya persiapan Komisi B yang kami persilakan kepada Bapak Aib. Kasih tepuk tangan Bapak Aib. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada semuanya. Kami dari Komisi B terkait bidang masalah program di sini sebetulnya sudah lengkap ya. Ada poin 1 meningkatkan kemandirian profesionalisme dan independensi organisasi, kemudian 2 program konsolidasi organisasi pengembangan dan pembinaan, kemudian yang ketiga adalah penelusuran pokok-pokok kajian strategis pengembangan teknologi dan seterusnya. Selanjutnya kami setelah membaca, dan mohon maaf saya mewakili juga ini dari anggota Komisi B, setelah membaca untuk memberikan penerapan dan penyerapan pada pemahaman ini, sebenarnya sebagai upaya konkret apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kecintaan terhadap organisasi, mengingat anggota kita berbagai background yang berbeda tentunya ya. Hanya tambahan saja dari semua yang ada itu, poin A ingin meningkatkan silaturahmi, rutinitas dalam bentuk tawasulan secara bergantian. Artinya dari satu kecamatan mungkin kecamatan yang lain, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat dikenal juga oleh masyarakat untuk kepentingan keorganisasian ini, gitu. Yang kedua, yang B ya,
sesuai dengan poin A tersebut untuk selalu kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, dan nantinya mungkin bisa saja dapat mengumpulkan masyarakat dalam bentuk kajian-kajian kami yang tentunya kami juga nanti akan menerima dari atasan kami itu. Kemudian poin C, di poin A pada bagian untuk menciptakan unit usaha dan lapangan kerja, ingin sekali mengembangkan berbagai jenis peternakan yang tidak ada. Barangkali ada informasi dari atas ya, DPD dan semuanya itu, nanti kami akan mengupayakan bisa menciptakan berbagai macam jenis peternakan. Barangkali nanti peternakan bisa juga. Yang kita sampaikan kalau punya ada perkenalan satu jenis perempuan dari Indramayu, dari dengan Kuningan bisa gitu ya, dipertemukan di peternakannya lewat Kuningan gitu. Enggak, barangkali ada di kanan atau di samping. Di sini kami sudah banyak gitu ya untuk itu. Kemudian yang selanjutnya terakhir, mengawal, ingin karena baru saya dapat informasi terkait masalah makan bergizi, juga kami ingin mengawal suksesnya program makan bergizi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat pusat itu. Barangkali itu saja terkait penekanan, karena di sini juga tidak ada belum tercantum ya, Haji tadi yang membimbing kami ikut ya, oke. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda tangan dulu, tanda tangan. Bukan untuk komisi. Nama kira kita masih ada dua kan? Baik, keputusan Dewan Perwakilan Desa 1922 Kabupaten Kuningan tahun 2025 nomor 05 dari Ucap dari PSI dari data 1922 dari miring 2 Romawi dari 2025 tentang organisasi Dewan Pimpinan Cabang Ketua Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan menimbang bahwa dalam upaya perolehan hasil maksimal untuk materi-materi persidangan, mengingat dan seterusnya kepala bidang dan seterusnya memutuskan menetapkan hasil pembahasan tentang komisi A. 2. Menugaskan kepada Dewan Pimpinan Cabang, ini nanti yang terpilih ya, ini adalah sebagai rekomendasi untuk pembentukan dari struktural kepengurusan. Demikian ditetapkan di Kuningan pada tanggal 2 Februari tahun 2025. Pimpinan sidang Dewi Marikma ditandatangani Pak Istianto ditandatangani.
Coba Pak. Kalau nggak pakai itu bisa. Ini berapa? Baik, selanjutnya keputusan Kepala Cabang Pejuang dari Bank Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan tahun 2025 nomor 06-PSI/1922/2 tentang program kerja dan rencana strategis Dewan Pimpinan Cabang Pejuang dari Bank Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan menimbang dan seterusnya, mengingatkan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan hasil pembahasan sidang Komisi B. 2. Menugaskan kepada Dewan Pimpinan Cabang Pejuang dari Bank Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan untuk masa bakti 2025-2030 untuk melaksanakan ketetapan hasil dari sidang Komisi B. 2. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan musyawarah yang selesai ditetapkan di Kuningan tanggal 2 Februari tahun 2025. Pimpinan sidang Devi Faridi Hikmat ditandatangani. Sekretaris siang itu anggota ini juga ada beda-beda Pak. ditandatangani. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti akan ada yang menggantikan posisi saya sebagai pimpinan sidang untuk masa depan. Ya? Ya, sip. Semangat! Silakan! Gimana? Nggak ada maunya. Ingat, merpati tidak pernah. Itu ada yang merokok. Oh, harganya 75.500 di sedotan. Karena dari 500 sedotan di sedotan 500 kali. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan. Para peserta musyawarah cabang Pejuang dari Bank Indonesia 1922. Halo. Halo. Berarti nggak ngantuk Pak ya? Bentuknya kayak masih semangat? Sekarang tiba saatnya untuk menentukan sikap kita untuk masa depan sesuai dengan petunjuk yang tadi saya sampaikan di dalam sidang paripurna yang ketiga, ketika bersentuhan dengan kriteria ada di sana yang dinamakan dengan one man one vote atau one man one delegation dan aklamasi. Silakan untuk yang komisi A dan komisi B berdiri. Oke ya. Ini adalah demokrasi yang terpimpin. Ya. Sekarang saya nyatakan, ya, saya minta waktu. Mau one man one vote atau one man one delegation. Delegation di sini saya artikan komisi A dengan komisi B. Paham? Ya. Komisi A silakan ya untuk berbaur menentukan sikap dengan waktu 2 menit saja cukup. Apakah mau dipilih acak siapa atau mau langsung menentukan aklamasi satu orang tunggal sebagai calon ketua? Ingat, sebagai calon ketua waktunya 2 menit.
memilih sekarang. Oke, simpan dalam hati. B, sesuai dengan pertanyaan yang sama, tentukan sikap. Pikirkan 2 menit. Oke, paham? Siap. Satu orang yang mewakili di hadapan pimpinan sidang. Nanti ketua. Ketua komisi. Komisi kami. Ketua komisi. Ya. Ke depan. Awas ini menentukan masa depan ya. Itu aja berarti. Udah nih. Oke. Tidak menghadap kepada pimpinan sidang, tapi menghadap kepada hadirin di sana. Silakan komisi A, apakah mau dipilih satu-satu atau mau ada aklamasi? Cukup satu orang sebagai calon ketua DPC. Silakan. Cukup dari manusia itu aklamasi saja. Begitu. B. Sama. Masih sama. Masih sama aklamasi. Iya. Mari kita. Baik ya. Yang kedua, bahwa penetapan pemilihan untuk calon ketua dinyatakan dengan cara dan metode aklamasi. Yang kedua, ya, silakan untuk mengambil satu buah kertas dari pimpinan sidang. Pak Majid. Halo. Gimana ya namanya? Garapan di dua. Iya dua. Garapan itu ya. Mengajar kita pun. Namanya siapa yang akan dilibatkan ya, biar tidak kelihatan sama bunyi gusin. 2 menit. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lama? Setuju ya? Setuju. 1 menit. Aku mau kita minum. Kita bismillah. Ini B, ini A, itu B. Terus saya diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan yang di sini akan menentukan dari masa depan. Ya, dan insya Allah kami akan kawal sampai batas yang non limit bahasanya, ya. Jadi pengabdian yang tidak terbatas. Dan mudah-mudahan siapa istimewa. Komisi A ya, nah apa perlu deg-degannya kan? Karena belum makan bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin Pak Id lah yang